Jadi dalam rapat hari Selasa ini pembahasan pertama tentang masalah schedule. Schedule ini nanti akan di breakdown. Ustadz Soleh mungkin disebutkan item yang pertama dalam kurun waktu apa ya? 1 minggu ini. Tanggal 18 sampai 20. 18 sampai 20. Itu pengacara Akreditasi ya. Oke. Terus 21 bedah rapor itu. 21 sampai 21 saja. Oke. Bedah rapor mutu. Plus RKT, Itu di tanggal 21 itu. 21 sampai 22. Bedah rapor mutu, terus sama RKT, RKS. RKT RKS di 21 22. Jadi habis bedah rapor itu kita bahas RKT, RKT sama RKS. RKAS. Nah, para ustadz-ustadzah yang saya hormati. Oh, selanjutnya 23 sampai 23 saja. KTSP, KOSP. Ya, secara poin ustadz-ustadzah, dalam hal ini ada masih hubungannya dengan ke agenda selanjutnya, yaitu persiapan adanya PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah seperti rutinitas tahun yang lalu, di mana kita akan didatangi oleh pengawas dan satu demi satu seperti kemarin ditanggap ya. Dan apa yang kita laporkan dari tahun kemarin ke tahun ini harus memiliki perkembangan yang signifikan. Apa kata pengawas? PKKS ini jangan dijadikan masalah untuk menambah rutinitas kita, karena sebenarnya semua kegiatan ini nyambungnya ke PKKS. Jadi ngurusi PKKS ya sebenarnya ngurusi akreditasi gitu loh. Jadi sama saja. Jadi ini apa yang kita siapkan di item akreditasi, bedah rapor mutu, RKT, RKS, dan ini semuanya juga akan ditanyakan di dalam momen PKKS. Oleh sebab itu saya sangat berterima kasih dan sangat bangga, walaupun kami dalam kondisi yang sangat sibuk dan repot, okay. Salah satunya itu saya pindah rumah ya, jadi jangan ke alam, sudah serah terima ke, jadi kontrakan saya habis, jadi saya harus diusir secara paksa kan gitu. Mau tidak mau saya harus pindah. Jadi kalau mau ke rumah saya, di sampingnya itu yang warna putih itu, kalau dari sini kan kelihatan ya rumah warna putih. Nah itu sebelahnya itu sudah, sebelahnya itu. Jadi kalau jenengan ke sana itu posisinya masih belum ada apa-apanya. Jadi batu bata, rumahnya masih batu bata. Jadi asik ya. Saudara-saudara, ini pembahasan yang pertama, dan dalam hal ini untuk item-itemnya ini nanti detailnya akan disampaikan oleh Pak Wakur, apa yang harus dipersiapkan dan apa yang akan nanti disampaikan. Tujuannya adalah di dalam tanggal-tanggal pelaksanaan ini itu semuanya sudah memahami posisi kerja masing-masing ya. Jadi saya kira nanti akan menjelaskan. Jangan sampai pada saat kita pembahasan tentang RKT dan RKAS ataupun KTSP gak memiliki data untuk dibahas. Jadi percuma panjangnya waktu di full tanggal 23 itu kita masih ngambang ya. Ini yang seringkali menjadi permasalahan. Pada saat kita membahas RKT ya, kita nggak mempersiapkan bahan pada saat itu. Rapat itu yang harusnya keputusan berubah menjadi perencanaan ya. Paham maksudnya ya? Jadi ndek ketemune iku kudune wis mateng, tapi malah perencanaan, malah diskusi. Harusnya ini itu adalah keputusan, ya, fix di keputusan, tidak pembahasan lagi. Contohnya hubungannya dengan KTSP seumpama. Terus nanti waktu kita rapat, ya opo enake kan begitu. Kita sama-sama tidak memiliki data. Maka Ustadz Soleh saya harap untuk bisa nanti menjelaskan lebih detail di perkara topoksi tugas masing-masing yang untuk dipersiapkan. Satu-satu yang saya hormati dan saya muliakan, sebagai pelaksana tugas siapapun ya, yang terutama para waka ya, waka, kajur ya, wali kelas, setiap apapun yang di mana jenengan itu memperoleh sebuah kepercayaan, maka
kita harus pahami bahwa kepercayaan itu bernilai objektif kepada tujuan, bukan kepada task atau tugasnya, tetapi kepada tujuannya. Tujuannya Sarpras adalah sekolah kita itu memiliki fasilitas yang mendukung, itu tujuannya. Nah, teknisnya adalah UKS belum selesai, itu teknis ya. RAB untuk nutup ini masih kurang. Jadi kalau ada jamaah masih kelihatan, itu kan teknis. Ya, makanya dari itu perencanaan jangka panjang itu seharusnya sudah ditentukan oleh jenengan. Jangan turun ke teknis, tapi turun ke objeknya, goalnya, ya. Karena kita dipilih karena kemampuan kita menganalisa sebuah tujuan. Okay. Contoh kurikulum yang saya titipkan sama Bu Kajur dan kurikulum, ya, terutama dan Pak Humas adalah terutama dalam dua metode ini untuk memasukkan atau memperansertakan dua item penting, ya, yaitu tentang PPDB, ya, dan TEFA, atau yang kita sebut sebagai lebih outputnya bukan hanya TEFA tetapi kepada istilahnya itu unit produksi, ya. Produksi. Nah, ini dua item ini perlu lebih dicermati oleh panjenengan semua. Kenapa kok di dalam item ini muncul pembahasan sampai kepada PPDB dan unit produksi? Ya, karena satu, PPDB ini sendiri pun itu belum ditutup. Ya, PPDB ini belum ditutup. Jadi sekarang kalau ada siswa baru mau daftar, itu tugasnya siapa? Tugasnya panitia PPDB lama, ya. Karena PPDB lama belum diserah terimakan, belum ditutup. Itu yang pertama. Yang nomor dua, PPDB kita sudah disepakati oleh yayasan, jajaran pembina, termasuk komite, termasuk para kita semua, bahwa PPDB itu start dimulai di awal tahun ajaran, bukan di pertengahan lagi. Mulai sekarang PPDB sudah dibuat, ya, dengan produktifnya Ustadz Bayu ngeprint terus dan lain sebagainya, itu adalah bentuk. Tapi siapa panitianya, siapa ketuanya, belum jelas, ya. Siapa timnya, siapa penanggung jawabnya, belum jelas, gitu. Lah di PPDB ini disepakati ada perbedaan dari tahun-tahun yang lalu, yaitu PPDB kita, ya, memiliki 3 atau 4, ya. Ya, yang pertama kita buat program wisata edukasi. Nah, wisata edukasi ini disepakati bahwa Pak Didik selaku Kasih menyepakati sebuah perjanjian dengan pesantren untuk membuat rutinitas anak SMP, ya, datang ke SMK Entaf untuk dibuat sekitar 1 sampai 2 jam, ya, melakukan wisata edukasi. Nah, wisata edukasi itu waktu 1 sampai 2 jam dibuat apa? Gitu. Di mana tempatnya? Gitu. Di BLK. Nah, ini tempatnya. Terus apa yang dia lakukan? Yang pertama adalah harus memiliki tour guide. Sopo tour guide? Mbuh, kan gitu ya. Tour guide ini memiliki waktu persiapan antara 15 menit sampai 30 menit untuk dikumpulkan di dalam ruang teori ini. Dijelaskan SMK kita adalah ABCDE. Nanti kita akan ABCDE 15 menit sampai 30 menit. Setelah itu mereka melakukan praktek, ya, yang menyenangkan, ya, praktek di laboratorium. Didudui iki lho, produk DKV itu seperti ini. Desainnya seperti ini. Yang nomor 3, dia akan ke expo tuh? Ruang pameran, ruang broadcast dan pameran, itu? Studio yang dimana Bu Kajur sebagai kepala labnya, penanggung jawab lab. Di sini studio ini mereka akan masuk kedua. Salah satunya dia diajak untuk wawancara live streaming Ya, apa pandangannya tentang SMK Entaf, testimoni yang di live kan di YouTube. Ini sebenarnya kan ruang podcast toh, ruang podcast plus ruang pameran, gitu. Dan yang terakhir diberikan promosi, ya,
PPDB dan ikatan komunitas DKV. Dalam waktu 1 sampai 2 jam, 1 hari itu ya, lalu minggu depan ganti sekolah lagi. SMP Negeri Sempu, Moromene SMP 1 Banyuwangi, pokoknya anak-anak yang diarahkan, didelegasikan datang ke sini untuk mulai dari momentum ini. Ya deket-deket kita maksudnya. Kapan kita siap, mereka datang. Lah sekarang tour guide-nya belum ditentukan, prakteknya belum ditentukan mau ngajarin apa. Yang jelas waktunya cuma 30 menit, anak kudu asik. Seperti sudah dibuka semua Adobe Premiere-nya, Photoshop-nya, mek gur karek mek. Ini kamu ganti klik terus cetak, ayo bareng-bareng ini bawa pulang gitu loh, Ustaz. Ya. Ini hasil desainmu sendiri loh, desain kacang kulit. Ya itu harus disiap nih. Template-template harus disiap nih. Kamu tinggal pilih kan otomatis itu harus disetting oleh petugasnya. Ya, datang, yuk ini silakan diklik, yuk di print. Setelah itu dicetak masing-masing bawa pulang ke rumahnya. Wah, aku iso gawe ngene rek, iso desain kaos rek, iso desain apa rek gitu. Ya itu praktek. Terus studio. Saya sudah bilang, ini kan otomatis masuk di anggaran juga ya di RKS-nya. Kita itu diisi mannequin patung orang itu yang ada kaosnya anak-anak, terus dikasih nama, terus dibuat packaging yang dibuat, terus dikasih lampu. Pokoknya kudu keren di sana itu. Anggarannya harus ada dan harus diset, tapi tidak seni banget ya. Karena seni terlalu abstrak sulit dipahami, Ustaz. Jadi kudu lebih kepada pameran katalog bukan pameran seni gitu Ustaz ya. Yang dimana lihat packaging yang buat tas-tas apa sih jenenge merchandise ya kayak gitu-gitu. Intinya setiap tamu yang duduk di ruang tamu itu harus melihat dari kaca itu bahwa ini ada produk, bahkan nyata-nyata mereka ditawarin untuk pesan. Kalau ada tamu ya, seperti contoh dinas ke sini, Pak, enggak sekalian beli kaosnya seperti itu, Pak, atau enggak sekalian beli makanannya. Saya bilang kerjasama dengan Ustazah Ima ya. Kalau barang-barang yang memang jangka waktunya lama, seperti bakiak ngono iku seumpama expired 50 tahun seumpama ya. Itu ditaruh situ, nanti ditawarkan. Ini loh Pak produknya anak-anak gitu ya. Seumpama kita punya tetangga punya sale pisang yang awet gitu seumpama, di packaging yang bagus. Wong sekarang lo kacang goreng hanya beda case didekek ning warung jamu. Itu laku loh, 15.000. Ya, beli saya waktu jamu itu beli. Padahal ini kacangnya regone 4.000 paling meane. Cuman bungkusnya bagus, ada logonya. Kesannya eksklusif lah gitu. Ini ditaruh di sini artinya bukajur. Ini lho Pak, kadakan aneh kan pinter lah dodolan. Enggak beli dulu Pak 10 apa 50 gitu. Oh, mereka malu kan enggak beli, tuku tenanan. Stoknya yang enggak ada. Kan begitu. Nah, ini dalam wisata edukasi di program awal PPDB siapa? Itu belum ditentukan. Maksud saya, ini masukkan juga dalam karena memang nyata-nyata akan direalisasikan. Lah kalau tidak diatur kurikulumnya, jamnya, terus ini maka pasti akan kacau. Lah lain yang nomor 2 PPDB ini yang 3 item nggak usah disampaikan, nanti disampaikan setelah waktu rapat PPDB ya, seperti sekolah mana yang nanti dikunjungi ya setelah ini, terus bagaimana program yang namanya LEAD ya, program LEAD atau program prospek. Ini nanti panitia PPDB ada beberapa item yang tidak perlu disebutkan sekarang biar tidak terlalu mengembang. Tapi intinya ini dengan pahami ya. Masukkan juga ke dalam program perencanaan. Terus yang nomor 2 di TEVA unit produksi. Salah satu di antara waktu 1 sampai 2 jam ini kami sudah berdiskusi dengan Ustadz David sebagai humas dan perwakilan dari Dudi, Ustadz Arif, Ustadz Farhan dan satu lagi adik saya Ustadz. Adik saya kemarin telepon malam siap untuk followers Indo. Dulu kan followers Indo pernah, tapi kan gak banget ya, karena buat akun. Ingat ya dengan ya. Waduh, itu gak edukasi banget itu. Sekarang gak masuk akal itu ya. Mosok arek di kafe suruh buat akunan gitu. Nah, kalau sekarang ini lebih kepada digital marketing karena perusahaannya adik saya itu sudah benar-benar jalan di dunia digital marketing. Jadi yang dijual itu benar-benar bagus dan tahu betul dalam luarnya tentang digital marketing ya, seperti TikTok, AdSense dan sebagainya, dan sudah jalan. Lah ini kemarin saya kasih tahu bahwa
angkatan kita yang sekarang itu yang kemarin sudah lulus gitu kan. Dan yang angkatan kita yang sekarang itu jumlah siswanya sekian, itu dia, kalau gitu segera dibuat MOU nanti. Karena saya juga butuh tim gitu loh. Maka ini prospek nyata entrepreneur kita. Karena kan seperti jenengan tahu bahwa saya kemarin menyampaikan entrepreneur kita sekarang mengerucut kepada konten kreator dan internet marketing, digital marketing, bukan entrepreneur yang jualan sembarang kalir gitu, UMKM gitu ya. Nah, maka unit produksi ini ada 3 item tadi, ada 2 ya, dua item yang Ustazah Alvina nanti juga harus tahu dan teman-teman harus tahu. 2 item itu apa itu? Yang pertama adalah di kerjasama MOU dengan Followersindo. Dulu manfaatnya banyak ya. Nomor 2 tentang masalah unit produksi dengan tempat ya, tempat baru. Nah, yang saya sebut tempat baru itu gini. Saya kemarin diskusi sama Ustadz Farhan sama Ustadz Arif, kita bakal kekurangan ruang kalau mau unit produksinya itu terpublish gitu. Nah, di sekolah-sekolah lain itu unit produksi itu mesti beda bukan di dalam sekolah. Karena orang datang ke sekolah mau mesen desain itu kan lucu ya. Enggak banget gitu loh. Mesti dia harus di luar, buat bengkel di luar, pinggir jalan kan gitu. Nah, kita kemarin menyepakati untuk unit produksi kita itu ada di tempatnya Mas Ma'arif. Ya, di mana di situ itu benar-benar disediakan tempat untuk foto studio desain dan lain sebagainya, yang nanti salah satunya kita akan mengajak mereka atau orang yang datang ke kita untuk tahu unit produksinya itu benar-benar sudah jalan atau tidak. Nah, maka di sini ada pembahasan khusus ya yang nanti berhubungan dengan tempat ini untuk real bisa dipakai, itu apa yang harus direalisasikan ya. Sudah di sana sudah terpasang back green screen, sudah terpasang ya. Promosinya ternyata tidak pernah kita lakukan. Apa itu? Nanti kita sebarkan brosur yang kita bawa kemana-mana yang berisi SMK Entaf, unit produksi Teva SMK Entaf menerima, kan gitu ya, pembuatan undangan, pembuatan packaging, logo, desain, foto itu kan ono foto akeh ya, foto wisuda, foto aku gak paham ngono kuwi ya. Rias kayak menowo ono sing iso ya, Saudara Raras mungkin ya baik menawa. Lah saya mau foto sama istri saya tapi butuh make up gimana? Ya kan nggak bisa make upan sendiri kan? Otomatis masuk Mas Ma'arif jadi badut begitu. Itu nanti jadinya alisnya panjang gitu ya. Gitu. Bulu matanya ke belakang. Nah, begitu. Ini juga perlu adanya pembahasan yang lebih detail nantinya ya. Oke, saya kira itu. Terus yang item yang kedua ya, sebelum nanti di Ustaz Soleh nanti gimana? Ya Ustaz ya. Ini titipan ya. Item yang pertama, kedua, ketiga, keempat tetap Ustaz Soleh nanti yang menyampaikan. Yang terakhir dari saya adalah item yang nomor 2. Bahwa kita ada keputusan dari Gus Inam tadi dan saya ya untuk personal kita yang kemarin sudah masuk dalam 2 bulan masa trial, masa training ya, yaitu Ustadz Harvin dan Ustadz Bayu. Beliau berdua ini sudah dianggap memenuhi kualifikasi ya untuk benar-benar masuk ke jajaran internal Dewan Guru ya, dan Tendik, staf dan Tendik. Kenapa? Karena sudah dianalisa sama Dewan Pengasuh, mulai dari 2 bulan berjalan ini komitmennya dianggap sudah bagus, terutama Mas Bayu ya. Oke, oleh sebab itu maka para guru, terutama yang secara psikologis melihat Bayu adalah anak didik kita, melihat Bayu adalah murid kita ya, otomatis level secara strata sosial junior banget bagi kita yang jadi gurunya. Akan tetapi dengan rapat kali ini, saya mewakili Gus Inam memutuskan bahwa Bayu dan Ustadz Harvin ini sudah dianggap masuk kepada jajaran teamwork para staf dan guru Tendik. Apa yang harus dilakukan dalam bentuk simbolisnya adalah mereka bertempat di ruang guru. Ya. Jadi tempatnya Ustadz Harvin dan tempatnya Ustadz Bayu bukan di tempat sekretariatan lagi, bukan di tempat TU, tetapi di ruang guru. Kesibukan mereka setiap hari ada di ruang
guru, bareng-bareng sama guru-guru yang lain. Jadikan teamwork, jadikan koordinasi, jadikan tempat untuk berkolaborasi, bersinergi, dan berdiskusi. Seperti contoh, kita tahu sendiri bahwa tanggung jawab produksi ya itu dilakukan oleh Ustadz Bayu, seperti ngeprint bannernya, ngeprint katalognya, dan lain sebagainya. Terus apalagi dalam masalah pelaksana urusan masing-masing. Banyak ini, seperti pelaksana urusan tentang kesiswaan dan lain sebagainya. Ini kalau mereka tidak berkoordinasi dengan kita, karena masih 2 bulan kemarin atau 3 bulan kemarin, seakan-akan kita masih jauh untuk koordinasi dengan dia, dengan beliau berdua ini kan. Mau seumpama Ustadz Dararas menyampaikan, Ustadz, arek-arek iki ya apa ya caranya ben waktu masuk jam pelajaran saya itu tidak ada yang terlambat. Gimana ya caranya biar kelas saya itu setelah pulang nanti tetap bersih. Kan ini kan nggak sambung kan sejauh ini kan, wali kelas punya tanggung jawab, yang moto-moto Bayu atau nggak Ustadz Darvin ya. Tiba-tiba di foto kelasnya kotor kan begitu. Ternyata ada ekstrakurikuler. Kenapa kok ada miskoordinasi? Ya karena nggak ada waktu buat diskusi kan gitu loh, tidak ada waktu buat ngobrol kan begitu. Kita taunya adalah siapa sih mereka berdua ini, kok seakan-akan mereka jauh dari jangkauan kita kan gitu. Tiba-tiba Mas Bayu kerja sendiri, kita juga kerja sendiri. Waktu koordinasi sulit karena kita memang masih memiliki batasan strata. Seakan-akan beliau berdua ini masih dalam masa training ya. Kita tinjau komitmennya dan kesiapan kerjanya sampai benar-benar kita melihat mereka mampu dan sudah cukup dirasa baik untuk masuk ke dalam jajaran internal yang sehingga simbolisnya pada waktu ini kita ajak rapat ikut ngerti juga ya. Kenapa? Kalau enggak maka seumpama nanti yang jadi yang jadi tour guide-nya adalah Bayu. Enggak ikut rapat sekarang, enggak ngerti apa-apa kan gitu. Tiba-tiba pada saat ada orang di sini yang repot kita, padahal kita punya jam ngajar. Nah itu repot kan? Oleh sebab itu sekarang semuanya tahu. Dalam sisi kebersihan, contohnya, ada tamu di sini, tempatnya belum dibersihkan. Bayu tiba-tiba masuk di lab ya, mengerjakan tugasnya, wah masih print penuh ya, tiba-tiba ada orang ke sini, wah kacau kan begitu. Nah, atau ada event seperti BLK kemarin, tiba-tiba mic-nya diambil, dibuat untuk rapat, akhirnya mic-nya error kan gitu. Kenapa itu terjadi? Semuanya karena kurangnya adanya koordinasi, karena masih serasa beliau-beliau itu jauh daripada jangkauan kita. Oleh sebab itu sekarang mereka diikut sertakan rapat, diajak berdiskusi, dan kita harus menganggap betul bahwa saudara Bayu itu adalah jajaran staf tendik kita. Kalau murid kita itu dulu ya, 1 tahun yang lalu dia murid kita ya. Wah, tapi ya saya harap Mas Bayu tetap menghargai sebagai murid ya, karena guru dan murid itu tidak akan pernah lepas oleh usia ya. Sampai mati pun guru tetap jasa kita ya, tetap berjasa kepada kita gitu. Tapi bukan berarti kok menganggap Ustadz Bayu seperti murid terus gitu ya. Dia adalah tim kita, solid di kita. Satu-satu yang saya hormati dan saya muliakan itu materi pengantar dari saya terkait ini semuanya. Selanjutnya saya berikan kepada Ustadz Soleh, dan Ustadz Soleh saya tidak bisa ngikuti rapatnya. Ya. Maksudnya sudah selesai dari saya, jenengan sampaikan tupoksi tugas masing-masing. Perlu ada saya apa enggak? Kalau saya meninggalkan ruangan sewaktu-waktu boleh ya. Soalnya saya ada yang saya awasi juga di sana. Saya kira seperti itu. Satu saja, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.